Baik, perkenalkan nama saya Maxilianus Putra Wiasugan dengan NIM 19108 172 10022. Di sini saya akan mengerjakan tugas Jarkomdat terkait dengan pembuatan simulasi jaringan dengan menggunakan 3 router, 3 switch, dan 9 PC di paket tracer. Network A terdiri dari 192.168.220/24 dengan 2 digit NIM masing-masing. Karena NIM terakhir saya 22, jadi saya menggunakan angka 22 di sini. Begitu pula dengan network B yang menggunakan total digit nama lengkap. Karena saya menghitung total digit nama lengkap saya adalah 25, jadi saya mengambil 25. Kemudian untuk network C sendiri menggunakan 2 digit NIM nama mahasiswa lainnya. Saya mengambil acak NIM mahasiswa yang ada di angkatan saya dan saya mengambil angka 16. Lalu untuk IP router sendiri adalah untuk network A nya 192.168.1.1, yang B 192.168.1.2, dan C 192.168.1.3. Baik, tanpa membuang waktu, saya akan langsung saja ke aplikasi packet tracernya. Baik, di sini saya sudah mengatur bagaimana bentuk jaringannya. Di sini saya menggunakan router 1841 yang berjumlah 3 buah. Lalu saya menggunakan switch PT yang juga berjumlah 3 buah. Lalu saya menggunakan PCPT yang berjumlah 9 buah, yang dimana 3 untuk masing-masing switch. Untuk menghubungkan antara PC ke switch, saya menggunakan copper straight through yang ini. Lalu untuk menghubungkan switch ke router, saya juga menggunakan copper straight through. Lalu untuk menghubungkan masing router ke router, saya menggunakan copper crossover. Nah, sebelumnya saya mengalami kendala di mana pada bagian router yang ini tidak bisa disambungkan karena tidak bisa menyambungkan di antara router 1 ke router 2 karena hanya memiliki 1 slot. Jadi saya mengatasinya dengan cara membuka pada IC iNet. Lalu saya mengambil modulnya dan saya masukkan ke sini. Tapi perlu diingat, sebelum kita memindahkan modulnya, kita harus mematikan power terlebih dahulu agar bisa kita masukkan. Setelah itu kita bisa langsung memasukkannya dan seperti ini. Baik, setelah itu kita akan mengatur masing-masing PC yang dimana pilih pada bagian desktop IP configuration, dimana IP address-nya kita lihat dulu. Untuk PC yang A 192.168.22 168.22. Karena ini merupakan simulasi, saya akan mengambil acak misalnya saja 2. Untuk subnet mask sendiri diatur otomatis dengan default gateway-nya adalah ini, tapi dengan angka 1. Baik, kita kembali ke sini. Setelah itu kita lanjutkan pada bagian PC satunya sama seperti tadi. Nah, begitu. Lalu kita akan melanjutkan
ke bagian switch yang lain. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung skip ke bagian dimana saya sudah selesai mengaturnya. Ya, baik. Saya sudah mengatur supaya PC-nya sesuai dengan apa yang saya jelaskan pada switch pertama tadi, switch 0. Lalu di sini saya menambahkan beberapa poin seperti network A, network B, dan network C. Ini untuk mengklasifikasikan seperti yang ada di perintah di tadi, A, B, C. Lalu seperti Anda lihat ada 1.1, 1.2, 2.1, dan 2.2. Nah, ini merupakan IP router yang dijelaskan seperti ini. 1.1, 1.2, dan 1.3. Nah, di sini kan ada 1.3. Kenapa menjadi 2.1 dan 2.2? Awalnya ini merupakan 1.1, 1.2, dan 1.3. Tapi masalahnya adalah seperti begini. Router tidak boleh ada memiliki IP yang sama. Dan juga apabila kita akan mengirimkan pesan ke router 0 dan ke router 1, tidak apa-apa 1.1 dan 1.2. Tapi tidak bisa antara 1.1 dan 1.3 ke router kedua. Dan lagi pula juga pada router 2 ini, pada bagian penerima yang 2.2 ini awalnya tidak ada, hanya sampai 1.3. Oleh karena itu saya mengubah menjadi 2.1 dan 2.2. Pertama, setelah menjelaskan ini, saya langsung aja menjelaskan bagaimana mengaturnya ke config. Di sini kita pertama-tama akan mengatur pada bagian switch-nya, bagian PC-PC-nya ini yang merupakan Ethernet 0.0, di mana IP address-nya merupakan 168.22.1. Lalu dengan ininya tes Ethernet 01-nya yang merupakan bagian router 192.168.1.1. Begitu pula dengan router lain. Satu 192 168 25.1. Lalu ke Ethernet yang ini 01-nya ini merupakan yang menerima 1.2 yang dimana 192.168.2.1.2. Yang ini yang menerima yang ke 2.1 dimana 168.2.1. Lalu pada bagian router yang ketiga atau yang router 2, 92.168.22.1, subnet masknya juga. Lalu yang ini 192.168.2.2. Nah, oh ya, saya lupa menghidupkan. Kita seharusnya menghidupkan ini ya, on. Dan on. Baik, setelah itu kita akan langsung saja mencoba mengirimkan pesan ke antar PC satu itu. Sukses PC yang lain sukses juga. Nah, bagaimana kalau kita mencoba mengirimkan antara PC 1
ke PC 1 yang ada di router 0 ke router 1 yang PC 3. Coba. Gagal. Dicoba sekali lagi. Gagal. Nah, di sini kita akan langsung melakukan routing, di mana untuk routingnya kita akan memilih router 0. Lalu kita akan pilih static. Nah, di sini kita akan memilih ke router yang kita akan tuju. Seperti pada router ini merupakan 192.168.25.0 dengan submeshnya kita tulis manual titik 0 dengan melalui line yang mana kita di sini akan melalui line 1.2 di mana 192.168.1.2 add. Begitu pula dengan router kedua di mana router merupakan 16.0. Next hubnya sama juga karena kita hanya mengambil salah satu, seperti 1.2 ini aja yang kita lewati, dan kita 1.2 ini aja bisa. Lalu untuk router 2, router 1 maksud saya, sama seperti tadi 192, kita akan memilih ke router 0 168.1.22.0 255.255.255.0. Next hubnya adalah 1.2. Next hubnya merupakan 1.1 add. Lalu untuk yang router 2 16 2.2. Lalu untuk router kedua 92.168 22.0 255.0. Lalu next hubnya merupakan 2.1 192.168.2.1 add, sama ke router 1 dimana 25. Next hubnya sama seperti pada router 0 tadi, tetap 2.1 add. Nah, routing. Baik, untuk routing sudah selesai. Kita akan langsung saja coba untuk masing-masing router pengirimannya. Sukses, oke. Sukses, oke. Lalu ke bagian ini, proses failed, bisa kita coba lagi. Sukses. Lalu untuk ini ke sini bagaimana? Sukses juga. Baik, sepertinya berhasil untuk routing. Oleh karena itu video ini selesai. Saya mengucapkan terima kasih untuk yang menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya undur diri dan terima kasih.